Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan dan juga memberikan taufik kepada kita berupa kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu di antara kewajiban kita di bulan Ramadan, saum, ya, di bulan Ramadan. Dan juga insyaallah sebentar lagi kita akan melakukan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus, ya, menganugerahkan kenikmatan ini sampai dengan akhir dari bulan Ramadan. Amin. Pada malam hari ini mungkin selingan, ya, dari yang biasa disampaikan oleh guru kita bersama, dan Ustaz Ahmad Rafi hafizahullah taala. Untuk itu mungkin sisi materi sedikit berbeda, walaupun masih, ya, berkaitan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga adalah Syahrul At-Taqwa, bulan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengingat definisi takwa dari salah seorang, ya, ulama kita, salaf kita, yaitu Talq bin Habib. Ketika beliau mendefinisikan takwa, takwa menurut beliau, ya, rahimahullahu taala, adalah an ta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata beliau, takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau berharap, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan pertama, ya, dari apa yang beliau sampaikan. Jadi takwa adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah berupa ibadah, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, amal soleh kita itu, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilandasi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah. Maksudnya adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertakwa itu adalah beribadah, taat kepada Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan
Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada bulan Ramadan ini. Sehingga bisa disebut ya, seseorang tidak bertakwa kepada Allah walaupun ibadahnya banyak, kalau misalkan ibadahnya itu tidak didasari dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak didasari dengan ajaran dan juga apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang bertakwa itu adalah ketaatan dan ibadahnya itu adalah selalu ya, berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah takwa. Kemudian tarju, kamu atau kalian ya, berharap apa yang menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, thawab Allah. Nah, ini bagian daripada takwa kepada Allah, berharap kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berharap dengan apa yang ada di sisi manusia. Manusia itu mau dia memberi misalnya pujian atau tidak memberi pujian, atau manusia itu menghargai atau tidak menghargai. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terus beramal saleh, dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dia inginkan itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang riya. Ya, riya, ada yang riya, ada yang sum'ah ya. Kalau riya itu ingin dilihat oleh orang, dia beribadah akan tapi ingin disaksikan oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Ini namanya riya. Kalau sum'ah, orang beribadah kepada Allah, enggak ada yang lihat, enggak ada yang lihat. Misalnya adalah qiyamul lail. Ketika orang itu tidur, manusia tidur, dia qiyamul lail, enggak ada yang lihat. Tapi besok paginya dia cerita kepada kawannya, oh masya Allah, tadi malam begitu tenang, ya, begitu syahdu, ya, sehingga masya Allah bisa kita itu bermunajat kepada Allah, nikmat sekali. Kenapa dia cerita begitu? Ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar. Oh, ternyata antum tadi malam salat malam ya. Nah, ingin didengar, cerita kepada orang. Nah, ini namanya sum'ah. Tapi orang yang bertakwa tidak demikian. Sudah, ketika dia itu beribadah, dia tidak ingin didengar oleh orang. Orang dengar atau tidak dengar, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu adalah tarju thawab Allah. Kemudian penggalan yang kedua adalah antatruka maksiat Allah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka ya, kita tinggalkan. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqab Allah. Engkau atau kamu, kalian takut ya, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penggalan yang kedua adalah kita meninggalkan maksiat. Nah, maksiat itu adalah yang dibenci, kemudian juga yang Allah tidak suka, itu maksiat. Berupa apa? Dosa. Baik dosa besar ataupun dosa kecil. Semua itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat ya, tadi ada kaitannya
yaitu ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Maksiat juga yang disebut maksiat oleh Al-Quran, disebut maksiat oleh Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maksiat. Yang digolongkan oleh Al-Quran dan syariat adalah maksiat. Jangan sampai kita menerka sendiri atau menyangka sendiri ini maksiat, padahal misalnya bukan maksiat. Begitu. Jadi maksiat itu adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami dan mengerti, ya, apa yang disebut syariat dan apa yang disebut dengan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang disebut maksiat, yaitu berupa dosa-dosa yang besar ataupun yang kecil. Ya, semua dosa itu adalah maksiat. Kita tinggalkan. Kemudian kita meninggalkan maksiat itu kenapa? Takhafu iqaballah. Takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut terhadap neraka. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, dijelaskan dosa dan maksiat itu dengan ancaman siksa neraka. Kalau ada ancaman yang pedih, ancaman yang berat, ya, dengan siksa neraka, jahanam dan yang sejenisnya, maka dosa itu adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Dan kita harus menghindari dosa-dosa besar tersebut. Kalau dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang disebutnya di dalam Al-Quran itu ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berupa kesalahan. Berupa kesalahan-kesalahan. Nah, itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, di dalamnya ada laknat, di dalamnya ada ancaman, ya, bahkan ada hukuman had, ya, hukuman had di dunia. Misalnya adalah mencuri, ya, terancam dengan hukuman had, yaitu dipotong tangannya kalau sudah mencapai nisab. Demikian juga misalnya kalau berzina, hukumannya adalah dirajam, ya, ketika dia adalah muhsan. Kalau ghairu muhsan adalah dia dicambuk dan juga dia diasingkan. Nah, ini adalah ada ancaman berupa hukuman had untuk dosa-dosa besar. Terlebih adalah ancaman neraka, laknat, ya, yang ada di dalamnya. Dan semua itu harus kita takuti. Kita takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan takwa itu banyak. Nah, ini salah satunya, ya. Salah satunya yaitu dari Talq bin Habib, bahwa kita itu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah di atas cahaya Allah, berharap, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggalkan maksiat, ya, kepada Allah di atas cahaya Allah, dan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan definisi ini adalah orang yang akan selalu istiqamah. Selalu istiqamah dan selalu berhati-hati. Segala apa yang dia kerjakan itu selalu ditakar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditakar dengan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ridha, apakah Allah cinta, atau bahkan misalnya sampai dengan Allah murka, atau Allah tidak suka, atau bahkan Allah misalnya mengancam dengan neraka, wa na'udzubillahi
min dzalik. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam bagian dari orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah saum, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan insyaallah kalau ada kesempatan yang lain akan kita kemukakan definisi takwa dari ulama yang lainnya insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.